sholli alaihi wasallim. Ya Rasulullah, ya indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ku tahu cintamu kepada ummati, ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, dan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu, karena pancaran ketenanganmu, karena pancaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya pemirsa yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, berbahagia sekali kita berjumpa kembali di Cahaya Qalbu untuk hari ini. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bahagia sekali rasanya hari ini karena kita semua merah ya Bunda. Bunda apa kabar Bun? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, ini nampaknya tinggal digerek di merah putih ya. Tapi Bun menigarelis. Cuman ada yang kasep juga di sini. Bapak, damang Pak. Alhamdulillah, saya mau menyapa juga Esa. Hari ini ditemani teteh-teteh cantik dari Nura ya. Iya. Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya teteh sayang ya. Suaranya luar biasa. Baik ya. Ya pemirsa, seperti biasa di Cahaya Qalbu kita akan sama-sama thalabul ilmi hari ini. Tapi sebelum saya menyampaikan temanya hari apa ya hari ini ya, kita kenalan dulu deh sama Bunda yang ada di studio. Bunda merah putih dari mana gerangan ini? Yuk, siapa yang mau memperkenalkan? Bunda ya? Mangga, silakan Bun. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Haji Iyom, kami Majelis Taklim Anihaya, yaitu kumpulan dari pendengar Radio Dahlia. Nah kan lihat kopean dulu. Jumlahnya kurang lebih 500 orang. Oh banyak Bun. Namun yang hadir di sini cuma ada 20 orang. Ya, Masya Allah. Kami Mhm. kegiatan rutinnya tiap bulan Sabtu ketiga. Ada rutin di Trans Studio Bandung, juga kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bersifat sosial. Alhamdulillah. Kami punya yel-yel. Yel-yelnya apa Bu? Mangga. Bahagia. Yes, bahagia yes. Gorejak. Bahagia yes, bahagia. Bahagia yes. Gorejat. Jag-jag. Oh jag-jag gorejat. Masya Allah. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggal rilis ya pendengar radio teh, Masya Allah. Aduh. Baik pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita belajar saling menghargai. Yang namanya manusia hidup di dunia pasti banyak sekali perbedaan ya. Dari mulai perbedaan pendapat, perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan seueur pokoknya mah ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai belajar saling menghargai. Bersama narasumber kita hari ini ada Kiai Haji Asep Anom SAGM SOS. Mangga Kang Ustad. Ya Pak Anom wae da. Bagaimana namanya Asep Anom? Assalamualaikum. Waalaikumsalam sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mani asa warnana ya. Jika nu janjian gitu. Katinggal gitu ya Kang ya. Kumaha ibu-ibu sehat? Sehat. Bahagia semua? Allahu Akbar. Bahagia semua? Yes. Jag-jag belejag? Oh, ya gitu. Iya jika ada pupuh na ya we ya. Kang Ustad ini pupuhnya ya Bun ya. Masya Allah. Kang mangga. Enggak. Ya Bunda, kita akan membahas tentang nanti kalau Bunda ada pertanyaan boleh ya, tapi nanti saya kasih kesempatan ya. Baik, ini bicara tentang menghargai sesuatu yang berbeda sih sebetulnya ya gitu ya. Gimana sih kita bisa menumbuhkan rasa saling menghormati, rasa saling menghargai? Karena Bun, hari gini ya kita tidak jarang menjumpai orang yang agak mereket doang gitu. Ya enggak? Ya, ada cek abdi mah kitu-kitu atos nah gitu ya. Tapi mari kita sama-sama menggali lagi, belajar lagi dan sama-sama memperbaiki diri lagi harus seperti apa gerangan ya. Maka Kang Ustad. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Teh Depi yang saya hormati, Nura dan Jazaka juga ada. Jazaka, ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa TPRI Jawa Barat dimanapun, semuanya saya doakan hidupnya sing berkah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rezeki berlimpah. Amin. Doa diijabah. Amin. Putra putri soleh solehah. Amin. Yang belum ke Mekah sing segera ke Mekah. Amin. Juga ke Madinah. Amin. Baliknya beli rumah. Amin. Juga beli sawah. Amin. Yang belum nikah semoga segera nikah. Amin. Yang sudah nikah syukur-syukur istrinya solehah. Amin. Malah kita istilah berkah. Aduh, ibu bapak hadirin pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, memang fitrah kita manusia itu berbeda. Allah menciptakan kita itu berbeda. Dalam Quran surah Al-Hujurat kan Allah berfirman tuh, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan kita itu berbeda, ada laki-laki, ada perempuan. Tidak laki-laki semua, tidak juga
Perempuan semua. Perempuan semua, lalaki hungkul riwe, awewe hungkul Sami riwe. riwe. Jadi berbeda memang kita ini, ada laki-lakinya, ada perempuannya. Udah kita berjalan di atas kudrat kita masing-masing. Yang perempuan jadi perempuan, yang laki-laki ya jadi laki-laki. Jangan yang perempuan pingin jadi laki-laki, yang laki-laki pingin jadi perempuan. Kang Ustaz eta Jangan. daerah mah seueur kitu teh. Atupan Allah teh nyiptakeun teh Adam dan Hawa, lain Adam jeung Udin. Makanya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana kita hidup berdampingan dengan perbedaan itu. Ya. Ketika ada orang Yahudi ini, Abu Musa al-Ash'ari menceritakan ini, ketika ada orang Yahudi gigiran Rasul bersin. Hats. Bagaimana jawaban Rasul? Yahdikumullah wa yuslih balakum, gitu. Kata Nabi, didoakan tak oleh Nabi. Padahal orang Yahudi yang bersinnya, tapi Nabi tidak pelit mendoakan. Ketika ada laporan kepada Nabi, ya Rasulullah, kaum Daus. Jadi Daus itu nama kaum. Daus ya, ada kaum di Arab itu namanya Daus. Wah, pokoknya jahatnya luar biasa. Brengseknya minta ampun. Umat Islam banyak yang dibantai oleh kaum itu. Sehingga sahabat datang kepada Nabi, ya Rasul, hancurkan tuh, doakan tuh kampung Daus, kaum Daus, karena mereka sangat banyak merusak kita. Bagaimana kata Nabi? Allahumma di Dausan, gitu kata Nabi. Ya Allah, berilah hidayah orang-orang Daus. Wa ati bihim, Allah datangkanlah pembimbing untuk orang Daus supaya mereka menjadi orang-orang benar semuanya. Itu contoh yang sangat nyata bahwa Rasulullah itu saling menghargai perbedaan tapi tetap mendoakan ya Kang? Luar biasa. Ya. Jadi jangan sampai karena gara-gara berbeda lalu kita pasea. Tidak tegur sapa gitu. Jangan karena beda-beda pendapat kita jadi saling sikat. Jangan karena gara-gara kita beda partai saling bantai. Iya. Jangan karena kita beda paham saling hantam. Justru perbedaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbedaan itu supaya terjadi harmonis, maka kita harus saling menghargai gitu. Tapi agak susah ya, apalagi lihat sekarang ya Kang, kondisi sekarang ya. Dengan media sosial yang begitu terbuka ya Bunda ya. Media sosial yang begitu terbuka, ada sedikit aja itu komen nih, kalau saya baca-baca netizen yang maha ini gitu ya. Itu luar biasa Kang. Ketika sudah tidak lagi ada rasa malu, ada rasa takut, saling mencaci, saling memaki, itu sudah sangat terbuka sekali. Walaupun itu memang hanya dalam bentuk tulisan ya, tetapi sangat mungkin ketika bertemu wajah pun itu akan terjadi, lisannya akan keluar sesuatu, pendengaran kita tidak akan enak lah mendengarnya. Kalau lihat kondisi seperti ini Kang, sebetulnya kalau kita mau mencari ujungnya siapa yang salah, siapa yang benar agak susah mungkin ya. Tapi bagaimana kita bisa membentengi itulah. Jangan sampai seperti itu dong. Iya. Ya. Kita lihat teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, bahkan kita punya guru ya, dekat dengan kita. Beliau mengatakan ada 5 mutiara dalam hidup. 1, ulah ngewa ka ulama sajaman. Nah gitu. Artinya ulama yang mana saja kita hormati dan kita muliakan. Iya. Kita agungkan dan kita muliakan. Walaupun ada yang berbeda paham mungkin. Walaupun berbeda paham, dia ulama kita hormati karena Allah saja menghormati mereka. Ya arfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat gitu. Itu yang pertama, ulah ngewa ka ulama sajaman. 2, kudu asih ka jalma nu mika ngewa ka maneh ya gitu. Kudu asih ka jalma nu mika ngewa ka maneh. Itu mah susah Kang? Susah rasanya. Ada orang nggak suka sama kita ya, tapi kita harus mikanya ke anjeunna. Eta. Yang disebut silaturahim teh eta. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang sudah baik sama kita, namanya apa itu? Balas budi. Itu mah ya. Ada di sini Ibu Ani Budi ada. Itu mah balas budi. Jadi kalau kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita, itu namanya balas budi. Itu mah sudah biasa ya. Iya biasa itu mah. Kalau ada orang yang jahat sama kita, lalu kita jahatan lagi, itu namanya
Balas kejahatan. balas dendam. Oh, balas dendam. Itu namanya boleh balas dendam? Boleh. 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 Asal sama setara ya. Tapi Asal jangan kita setara. lakukan tapi kayak Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluh. Kejahatan kita balas dengan kejahatan yang setimpal. Lamun ibu pas saya jeung tatangga dicabok urang rontok gigi satu, boleh kita balas lagi cabok deui ke orang. Tapi syaratnya gigi dia harus copot satu. Itu juga. Kalau begitu kita kepret, kita cabok dia rontok 5, dolim kita. Nah, Kelebihan. Jadi boleh itu harus seimbang. Tapi itu biasa, balas budi biasa. iya. Balas dendam Biasa. yang luar biasa itu ketika orang berbuat jahat sama kita, kita baik sama dia. Itu namanya istimewa. Masya Allah. Itu namanya sang penjaga kesucian jiwa. Oh, luar biasa. Itu yang kedua ya. Yang kedua, dengan kehijinan tadi. Yang pertama ketiga. tadi, yang pertama pertama tadi apa coba? ulah ngewa ka ulama Oh iya. sajaman. Betul. Dua, kudu asih kanu mika ngewa Kak urang. ka maneh. Kak bapak. Katilu. Katilu. Naon Peri apal teh? Ulah mariksa murid batur. Tah ini saling menghargai. Maksudnya ulah Ya meriksa murid misalnya batur. orang lain punya guru, tak pendapatnya begini, asal dia punya dasar yang kuat, tidak perlu kita Oh, kita mengacak-ngacak tes, mereka. Kita tes uji-uji gitu Iya, dia. nggak perlu. Ya udah, kamu berjalan di atas keyakinan kamu karena itu dasar. Jadi asal jelas dasarnya gitu. Iya. Misalnya dia zikir, kepalanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika ditanya, kenapa kamu begitu? Dasarnya ini nih, jalan. Saya mah kieu cenah dikir teh la ilaha illallah. Apa alasannya? Kalau ada dasarnya jelas sesuai dengan tuntunan agama, ya kita tekudu mariksa murid Betul. batur. Nah, itu yang Ketiga. ketiga. Iya. Yang keempat? Keempat. Apa yang Yang keempat? keempat. Tuh kan, Ustaz Nah, begini. kan poho yang keempat. Waduh. Ya, itu anggar teteh. Kita harus break dulu kebetulan ya. Baik, pemirsa tetap bersama kami. Kita harus rehat dulu sejenak. Nanti selepas selingan yang satu ini kita akan lanjutkan lagi. Masih di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Baik pemirsa, masih kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Cahaya Kolbu hari ini. Masih membahas tentang belajar saling menghargai. Ada Kiai Haji Asep Anom bersama saya di studio. Dan juga ada bunda-bunda ya bersama saya di studio juga. Kita lanjutkan lagi. Kang, tadi teh sudah ada pembahasan ya. Iya. Ada 5 hal sebetulnya. Kata mutiara Iya. dari Syekh Muhammad Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Betul, baru Ada 3 kata, baru 3. Iya, 2 lagi apa? 2 lagi cek orang tungkul heula. Ningali caang nama atas caang ningali ini baru rum gitu. Abdi geberin. Jadi nuka opatna yang keempatnya ulah medal sila upama kapanah. Nah, bahasa Indonesia Ulah naon? medal sila upama kapan. Jadi kalau ada yang ngegebrik deh orang teh kudu panceg. Oh. Kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar, dasar hukumnya jelas, dari Al-Qur'annya jelas, Al-Hadisnya jelas, ayo gebrik tagen gitu tah. Tidak tergoyahkan. Oh iya, itu ulah judulnya. digebrik lah. Gitu, ulah gitu. Yang kelima, satu lagi. Yang kelima, kudu logor di daliang jarum. Ulah sereg di buana.
logor dina liang jarum eta siga ieu tuh benang. Tuh, jangan suka Ulah nyalahkeun pangajaran orang lain. batur. Iya. Ulah nyalahkeun pangajaran batur. Jangan menyalahkan ajaran orang. Kenapa eta mah curugna kieu keur atahiyat teh teh kudu diteliti kitu. Kecuali memang salah ya. Kecuali Sudah kalau salah. menyalahi, betul ya. Kita kasih nah ieu mah bet kieu. Dasar hukumnya apa? Kalau dia bisa menjelaskan, aduh, saya nggak bisa menjelaskan tuh apal dalil da abdi mah apal ge cek guru. Ka guru abdi we urang taroskeun. Tah kitu masih mending gitu. Bisa diskusi dengan gurunya. Kalau gurunya bisa menyampaikan dasar yang kuat, ya kita taslim. Kita taslim artinya oke. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau kita berbeda tentang satu masalah dalam urusan agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau masing-masing dasarnya dari Qurannya jelas, dari hadisnya jelas, tidak perlu kita saling menyalahkan. Oke, kamu jalan, rek utek-utekan heug. Kan sehingga muncul prinsip begini, Ustad cenah ai salat teh nu bener nu mana? Nu oyag-oyagan nu ngagateng. Cek abdi, anu ngagateng bener. Nu oyag-oyagan bener, anu teu bener nu teu salat gitu. Betul sekali itu ya, jawaban yang paling jitu kalau itu. Nah, Kang Ustad aya nama bilih aya ibu-ibu aya nu bade naros ya. Bu, yang mau bertanya boleh silahkan. Ya, mangga teh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warinda dari MT Anihayah. Saya bertanya Pak Ustadz. Enggak. Tadi Pak Ustadz bilang dengan tetangga ya, dengan para yang ada di luar. Tapi saya mau di keluarga Pak Ustadz. Ya. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan saling menghargai dengan hubungan dengan suami istri? Karena apa Pak Ustadz? Karena suami istri itu kan suka mendahulukan ego ya, sama gengsi gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Bu, laki-laki itu begitu. Sekali lagi, Laki-laki itu begitu. Tapi ya Kang Ustadz ya, memang harus diakui ya. Suami istri itu kerap kali ada perbedaan pendapat. Itu sangat umum dan sangat sangat lumrah dalam rumah tangga. Tapi gimana biar dua-duanya teh tidak saling egonya keluar sehingga terjadi perang dunia ketiga. Miring lah itunya. tanya we. Kita rumah tangga teh mau harmonis apa mau tidak? Mau baiti jannati atau mau tidak? Baiti nari. Baiti jannati itu. Baiti jannati. Maka kalau konsepnya pingin baiti jannati, kalau konsepnya pingin rumah tangga itu harmonis, maka rumusnya kita harus menghargai perbedaan. Walaupun kan suka anu ganjel tuh Pak Ustadz di dalam hati saya teh meni teh meni merekedewongnya suami teh gitu ya. Kan kita juga suka keheul itu teh. Itu dosa tidak buat ke istri? Rumah merekedewong. Kata mah gede amat. Gede dahan. Mereka hese. Tuh kan makanya gitu Ustadz, laki-laki mah kata saya juga. Gitu. Nah gitu. Jadi rumusnya kalau pingin harmonis keluarga itu ya harus saling menghargai. Tidak boleh kita merasa diri kita paling hebat. Karena kebahagiaan rumah tangga itu tidak hanya dibangun oleh salah seorang saja, oleh suami saja, bisa oleh istri saja, oleh anak saja, tidak. Tapi ketiga komponen itu, suami, istri, anak itu harus sejalan, serasi, seimbang gitu. Itu makanya jaga saling menghargai. Tidak bisa kita mentang-mentang sebagai seorang suami, mama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, gitu kan. Naon eta teh Bapak? Namanya teh. Ar-rijalu. Tah. Nya ar-rijalu ari Arab nama, ari Sunda nama ar-rijalu. Ar-rijalu yang namanya laki-laki, yang namanya suami itu adalah qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi wanita, pemimpin bagi istri. Mama, cium. Gitu. Gitu, tidak. Sebab suami bisa sukses karena dukungan istri. Dukungan yang paling berharga itu minimal doa.
Sehingga ada kalimat doa seorang istri menentukan kesuksesan seorang suami. Itu baru doa seorang istri. Sebentar Ustaz, sebentar. Kenapa harus ditekankan seorangnya? Saya nggak ngerti Ustaz. Kok masalah? Iya, seorang istri. Oh, gitu. Kudu gitunya Bu. Itu teh retorika didinya teh. Langsung istrinya bicara, boleh asal sabulan 75 juta. Waduh. Catat ya, catat. Kayak gitu langsung bedok. Jadi tetap ya, dua-duanya harus saling. Kalau mengalahkan tidak apa-apa Ustadz ya, sebetulnya. Kita ya. belajar sama anggota tubuh kita, tangan saja. Kata Imam Ghazali kan begitu. Kun kaliyadain wala takun kal udzunain. Jadilah kamu seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Telinga berdekatan tapi jauh, tidak pernah bertemu dan tidak pernah saling bantu. Beda dengan tangan, walaupun jauh tapi dia dekat. Tangan kiri gatal, gak usah disuruh, datang menggaruk. Betul tidak? Tangan kanan gatal, ini hidang sorangan kia. Dua nana atelnya pagarau-garau. Pagarau-garau ya. Gaya mah hese atuh. Hese ya tuh bisa nih mah. Susah atuh kuping kanan, cenah kuping kiri yang sakit, maka kuping kata kanan Imam membantu. Ghazali mah, belajarlah hidup ini dari tangan, jangan seperti kuping. Telinga. Ke tangan mah aku rokun sili ajenan gitu. Kalau jalan kan kata tangan kanan saya di depan, kata tangan kiri iya saya mengalah ke belakang. Kan genah eta ninggalin lawan baris model gitu. Dokter Barisan teh kieu nya. set gitu kan. Kan bagus. Coba kalau misalnya tidak mau ngalah. Kata tangan kanan saya di depan, enggak, kata tangan kiri saya di depan, tunggu nak. Gini ya. Masya Allah ya Bunda ya. Jadi betul-betul kita teh harus saling lah. Saling. Upami nu hiji nuju naik ya kita coba turunkan gitu kan. Kalau nu hiji nyoros-coros hiji jadi pendengar kieu. Gitunya. Pami dua-duanya nyarios kumaha? Rame. Rame. Perang dunia ketiga terjadi ya. Duh, Masya Allah. Turun Ustaz. Lagi Bunda yang mau tanya boleh silahkan. Ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Haji Titing dari Majelis Taklim Amnihaya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana jika suami istri kurang saling menghargai, tidak saling menghargai? Demikian Pak Ustadz. Oh, ini pertanyaan dibalik. Kalau ada orang atau suami istri katakanlah yang tidak saling menghargai, kan baik kuma saya, kan begitu ya. Nah, kalau ada suami istri tidak saling menghargai, jangan harap itu bahagia dalam rumah tangga. Jangan harap terbangun rumah tangga yang harmonis. Jangan harap bisa melahirkan baiti jannati. Kan Rasul beserta istrinya bisa mengatakan baiti jannati bukan karena kekayaannya yang melimpah, bukan. Bukan karena tidurnya di atas kasur yang sangat empuk, tidak. Nabi malah tidur di atas pelepah korma. Nabi tidak menyukai kemegahan dunia, eta beda Nabi jeung urang teh gitu. Iya. Nabi padahal gunung Uhud siap menawarkan diri jadi emas. Ya. Kalau engkau mau ya Rasulullah, saya siap jadi emas. Nabi tidak memilih itu. Nabi lebih memilih berjuang. Harta yang beliau miliki pakai berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya di atas pelepah korma, ngagaralang caya teh. Makan seadanya, sederhana Rasul, tapi beliau mampu mengatakan dengan istri-istrinya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dasi dieledan, saling menghormati, saling menghargai. Masya Allah, indah. Nabi pulang dari masjid, istrina hidang eta ngadamel teh manis disangakeun ka Nabi. Ya Rasul mangga dileut, dicanaku Nabi murah gelasna teh. Kumaha saur Nabi? Aduh neng hapuntennya, aa telat nyanakna gitu. Saur istrina Siti Aisyah, sanes salira nu lepat mah ya Rasul. Abdi enggal teuing nyadorkeunana.
Subhanallah, dua insan manusia, mereka makhluk terbenar di muka bumi ini, mereka berebut salah padahal sama-sama benar. Ai orang kadang-kadang sok dibalik, parebut bener padahal sarua salah. Jadi keharmonisan rumah tangga tidak akan terbangun kalau kita Tidak saling menghargai. tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Hanya memunculkan egonya masing. Wah, pokoknya mah lamun eueuh mamah mah geus ya teh. Moal kieu lamun geus kararitu tah moal aman rumah tangga teh. Mari kita hindari sama-sama yang seperti itu ya Bunda ya. Ya, baik. Teteh Nura, Iya, bagaimana, ada pertanyaan tidak? Ada yang mau tanyain nggak? gimana? Ada yang mau nanya? Esa? Oh, Esa sudah cukup percaya diri rupanya ya, saling menghargai ya, Masya Allah ya. Baik, Bunda lagi, siapa yang mau tanya lagi Bun? Ya, mangga, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Kartini dari Majlis Taklim Anihaya. Mau bertanya Pak Ustadz, Mangga. bagaimana caranya mengajarkan kepada anak-anak untuk saling menghargai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya biar kita bisa mendidik anak-anak kita tumbuh menjadi seorang anak nanti sudah dewasa juga bisa saling menghargai. Nah. Tapi nanti dulu Kang Ustadz Oh, kita iya. harus rehat lagi Mangga, sebentar mangga. ya. Baik. Ya pemirsa, jawabannya nanti ya selepas lingan yang satu ini kita akan kembali bersama-sama, kita akan simak juga jawabannya seperti apa. Masih di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Ya, belajar saling menghargai ya. Masih ada Kiai Haji Asep Anom bersama saya di studio. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa ya. Tadi ada pertanyaan yang jawabannya belum terjawab, belum terselesaikan. Baik. Gimana sih caranya kita bisa mendidik anak-anak kita biar bisa saling menghargai, Ustadz? Ya. Suksesnya acara ini juga karena kita saling Menghargai. menghargai. Ustadz bicara, jamaahnya menyimak, itu kan saling menghargai. Iya, Coba kalau Ustadz bicara, jamaahnya ikut bicara. rame dong, Hah? rame. Ibu-ibu, wah, iya rame itu, mual beres eta. Jadi kita bisa sukses acara ini juga karena saling Menghargai. berarti saling menghargai itu penting. Karena saling menghargai itu penting, maka ada kewajiban dari kita untuk menyampaikan pendidikan kepada anak supaya anak mau menghargai. Kenapa kita harus menghargai? Karena hidup tidak sendiri kita. Iya. Kalaupun misalnya kita memilih jadi wali kota, lain jadi wali leuweung. Ya, wali leuweung tadi cicing di leuweung sorangan gitu, kaulnya jeung monyet, jeung harimau gitu, jeung gajah di ditu. Karena orang hidup bergaul di sini. Tapi ya kita dalam pergaulan itu makanya ada kiat-kiat yang harus kita sampaikan kepada anak kita, bahwa dalam pergaulan itu kita harus saling menghargai. Caranya bagaimana? Kan itu inti pertanyaannya. Ya, kita pergunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka. Sebab Nabi mengatakan khotibu 'alan nas biqadri uqulihim, dakwahi manusia itu sesuai dengan akal mereka. Ya. Dengan bahasa anak. Dengan pendekatan kepada anak. Ini intinya dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh anak, sehingga anak bertanya, kenapa mah kita harus menghargai orang lain? Jelaskan dengan bahasa yang dipahami oleh mereka. Iya. Gitu. Tapi kan begitu juga Ustadz, orang tua juga nampaknya ya Bunda ya, harus juga kita itu belajar untuk menghargai pendapat anak-anak. Karena seringkali ada yang berpendapat bahwa orang tua itu selalu benar, padahal belum tentu benar. Nah, benar eta. Ketika ada sesuatu, seorang anak misalnya yang memperdebatkan sesuatu padahal dia betul, dan orang tuanya betekeh gitunya, dengan pendapatnya ini juga mungkin harus di ini ya. Ya, ada contoh makanya dari Nabiullah Ibrahim
Alaihissalam. Aduh, indah sekali itu Nabi Ibrahim. Jelaskan Nabi Ibrahim dia dapat wahyu lewat mimpi ya, oleh Allah disuruh untuk menyembelih anaknya. Sampai berulang kali beliau bermimpi sampai akhirnya satu keyakinan bahwa mimpinya itu adalah benar dari Allah. Setelah tanggal 9 Zulhijjah dia merasa bulat dengan keyakinan itu bahwa ini mimpinya benar, tapi ujuk-ujuk budak ditewak langsung dibawa ke pipir digeresel, ente kan? Iya. Apakah langsung bisa budaknya tewak, karungan, pencit? Ente. Diajak ngobrol dulu. Nah itu pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka pangzur madza taro kita. Wahai anakku Kasep, bager Bapak diperintah oleh Allah menyembelih engkau. Nah, bagaimana menurut engkau? Itu kan pendidikan. Iya, betul. Ibu punya keinginan anaknya jadi dokter, misal. Tapi kan belum tentu anaknya pengen jadi dokter. Buat ting anak nama hayang jadi pengusaha. Buat ting anak nama hayang jadi jenderal. Buat ting anak nama hayang jadi gubernur. Maka kita tidak bisa memaksakan keinginan kita kepada anak kita. Paling bertanya, nak, gitu. Bapak kalau melihat potensi kamu, kelihatannya kamu cocok untuk jadi dokter. Kira-kira bagaimana menurut kamu, nak? Alim abdi mah, Pak. Ujang yang jadi Alim saya Ujang abdi banding. Oh, poncit gitu. Dah, gitu. Gak boleh gitu ya. Gak boleh gitu. Jadi kita tetap harus saling menghargai itu. Nah, itu. Iya, Kang Ustadz. Kemudian begini ya, kalau kita lihat fenomena sekarang ini ya, apalagi kalau sudah mulai dekat-dekat dengan pilkada, apakah itu pilkada ataukah pilpres, di situ suka ada pengkultusan sesuatu. Mohon maaf kalau saya istilahnya pengkultusan sesuatu kepada orang-orang yang memang kita ingin memilih dia gitu ya. Nah, tetapi kemudian ini arus bawahnya luar biasa sebetulnya, sehingga timbul pertikaian yang sangat berkepanjangan sebetulnya. Malah mungkin sampai sekarang ketika sudah selesai ya Bu ya, pilkada tos beres, pilpres tos beres, hari ribut nama pasti karena sampai sekarang. Itu mah akur di laluhur. Iya, akur di luhur makan gitu ya. Orang ribut tuh bau jeung tetangga. Nah ini lihat begini Kang, itu teh banyak sekali kaum muslim yang terlibat dalam hal itu yang seperti ini. Jadi gimana sebaiknya ya untuk bisa memberikan kesadaran kepada kita semua agar tidak seperti itu. Nah itulah kita harus memiliki jiwa menghargai pendapat orang lain. Pilihan saya mah kieu, da saya mah resepna tempe. Ngonah tempe teh, pokona mah tempe nu alus mah, cek ieu tahu nu alus mah. Belet maneh mah sop buntut nungguan kan gitu. Jadi masing-masing punya pendapat, punya keinginan, punya keyakinan. Ya udah kita berjalan di atas pendapat itu. Yang penting kita punya dasar gitu aja. Ari anjeun milih ieu naon dasarna kan harus jelas. Sumbangsinya buat agama apa, buat masyarakat apa. Oh si ieu mah kieu oke. Ari ieu kumaha, ari ieu mah kieu oke. Ieu kumaha, ieu mah kieu. Tak engke siapapun yang jadi, itulah yang jadi pemimpin kita. Jangan merasa ada sakit hati atau gimana ya. Walaupun misalnya kita tidak memilih dia, tapi karena dia itu yang terpilih, maka dia yang harus kita ikuti. Ju'ilal imam yu'tamma bihi, kan begitu. Imam diangkat untuk diikuti. Seperti imam sholat, kita mengangkat dia jadi imam sholat untuk kita ikuti. Kan genah berjamaah lawan gitu mah. Cek imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, cek makmum genah berjamaah gitu mah. Akur, rukun, saling menghormati, menghargai. Tapi lamun ayeuna makmum kesal ka imam, ku makmum diantepkeun, cek imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, cek makmum antep cicing eta makmum. Kira-kira imam sakit hati kata imam, awas dibalas ya. Iraha sujud terakhir, imam sujud, makmum sujud, cek makmum ya sujud lila-lila teuing. Padahal imam terus aya di luar. Cek imam, emang enak dicuekin. Bagaimana kalau berjamaah seperti itu? Ya, jadi makanya kita ini harus saling menghargai. Asal ada dasar hukum, nah gitulah.
Ya. jelas dasar hukumnya, jelas Al-Quran. Tidak di Quran juga jelas hadis. Ya. Tidak ada di hadis juga ada jelas kaul ulamanya, kitabnya jelas, pendapat ulamanya jelas. Udah, masing-masing jalan. Masing-masing jalan. Mau kunut silahkan, tidak kunut silahkan, gitu. Jangan kita saling tunjuk, jangan kita saling caci, jangan kita saling menyakiti gara-gara perbedaan itu. Gara-gara kunut eta kuatkeun ka teu wau jeung tatangga mung si eta mah aliran kunut cenah gitu. Hati-hati ya Ustadz ya ketika kita saling menyalahkan ya Bunda ya. Kita kan kadang-kadang suka menunjuk-nunjuk begini. Nunjuk orang satu, nunjuk ke kita berapa Bun? 3. Ya, nunjuk ke kita 3 sebetulnya. Oh, Jadi gitu. harus hati-hati juga. Aduh, Nah, Masya Allah itu. ya. Bunda, kita masih punya waktu ya? Ada yang mau tanya lagi? Ada? Dari Teteh Nura? Baik. Ada yang mau nanya tuh. Bangga, silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri, mau bertanya bagaimana cara memperbaiki hubungan yang bertahun-tahun karena salah satu pertikaian yang terdahulu, kemudian lost kontak. Bagaimana caranya untuk memperbaiki, sedangkan alamatnya saja tidak tahu dan nomornya juga diblokir gitu. Oh, baiklah. Saking ku keselnya saya blokir nomormu. Aduh. Kejam kau. Jam niat. Tapi kan ada niatan baik Ustadz untuk memperbaiki itu. Mungkin mau minta maaf atau gimana, tapi susah. Ya, bagaimana sih sebetulnya? Boleh nggak kita bermusuhan? Nggak boleh lah Ustadz. Ai kapepet gitu. Terkenging, kapepet oh gitu kenging. Boleh tidak? Boleh, cuman dari waktu zuhur teh ke asar harus sudah berbaikan lagi. Kata Nabi, la yahillu lil muslimin ay yahjuru akhahu qatalatin. Tidak boleh kita mendiamkan teman kita, teu diajak ngobrol, teu diajak seuri, teu diajak ngawang, kong, teu diajak ngawadul, teu diajak ngob lebih dari 3 hari. Tuh, lebih 3 hari tidak boleh. Jadi sasalaman teh ulah ngadaguan lebaran. Iya, ini sampai menahun Pak Ustadz. Apalagi sampai menahun, itu mah berkarat. Kumaha tuh? Kan? Kumaha memperbaiki? Oh, itu berarti konsepnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu. Kalaupun terpaksa harus bentrok, ya tidak boleh lebih dari 3 hari. Jangan ada dendam di antara kita. Ini urusannya panjang loh di akhirat tuh. Ya kan? Urusannya panjang. Ada dendam itu. Makanya ada keinginan untuk Baik. tapi udah diblokir. Ustaz gimana? Rumahnya nggak tahu, udah pindah. Cobalah usahanya cari-cari di medsos, mungkin di WA tidak ada, mungkin ada di Facebook, mungkin di Facebook tidak ada, mungkin ada di IG, di IG tidak ada, mungkin ada TikTok, TikTok, gaul, tahu TikTok, apalah TikTok, gitu. Nah, cari di mana-mana coba. Kalau ketemu ya udah langsung kita sapa. Kita sapa, say hello dan langsung utarakan keinginan kita untuk mengislahkan yang pernah terjadi sesuatu dengan dia. Kalau tidak ketemu, udah cari-cari kemana-mana, sudah maksimal lah pencariannya. Kalau tidak ketemu, meleleh air mata kita kepada Allah, selesai. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu, minta maaf kepada Allah Subhanahu. Hanya begitu kita ketemu sama dia, jangan dicuekin. Langsung kita rangkul kalau sesama jenis. Ya, sesama perempuan jenis dengan manusia, perempuan. Ya, sesama jenis manusia. Sesanya perempuan dengan perempuan ya. Perempuan dengan perempuan. Ya, cepaka cepiki itu kalau perempuan dengan perempuan boleh. Kalau laki-laki dengan perempuan nggak perlu. Cukup begini aja. Cukup begini saja. Punten lahir batin. Punten sanes muhrimnya. Kapungkur abdi teh kantos ngarahetan mana akang punten ya Kang ya. Akang kedah ngapunten abdi. Di hampura. Nu atos mah atos we. bari dina mana teh nya. Baiklah kalau begitu ya Teteh ya. Masya Allah terima ya. kasih. Iya. Baik, kita harus kembali rehat ya Ustaz ya. Pemirsa, kembali kita harus rehat sejenak. Nanti selepas selingan yang satu ini kami akan kembali lagi bersama Anda. Masih di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati,
dalam cahaya kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Baik pemirsa, masih di Cahaya Kolbu hari ini ya, belajar saling menghargai. Ini tadi adalah tema kita hari ini. Kalau tadi kita sudah sampaikan bahwa Kang Ustadz menghargai itu adalah sesama habluminanas ya, lebih kepada habluminanas. Nah sekarang gimana kalau kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah, itu harus mulai dari mana dulu sih kalau kita ternyata merasa jauh gitu ya. Sekarang ingin kembali lagi, kita sudah meminta maaf nih sama teman-teman ya, sama sesama manusia tuh ya. Tapi kan kita juga harus kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Caranya yang paling bisa kita lakukan sama-sama tuh apa? Dekat kepada Allah, mendekati Allah, bukan dengan anggota jasad, fisik, kaki. Kaki hanya sampai di Mekah, kaki hanya sampai di masjid. Yang sampai kepada Allah bukan ini tapi ini. Nah, ini Hati kita ya. hati kita. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa dekat dengan Allah, bisa mendekat dengan Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih, eueuh genek, malek-mek, nyaah kasasama manusia, dan hatinya selalu berzikir kepada Allah. Nah, itu kuncinya. Jadi kita memang harus selalu ingat sama Allah ya. Nah, itu. Jangan sampai kita lupakan. Baik ya. Ya pemirsa, hari ini kita sudah saling sama-sama belajar. Belajar bagaimana saling menghargai, saling menghormati. Perbedaan pendapat itu satu hal yang sangat biasa sekali. Bahkan itu menjadi sesuatu yang indah di dalam Islam. Tetapi bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat itu, kemudian juga menyikapi berbagai hal yang ada di depan kita sehingga kita bisa saling menghargai ya, dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dan dengan hal lain yang lebih luas lagi ya. Bagaimana kita bisa menyikapinya? Ini tentunya diperlukan satu ikhtiar yang juga sebetulnya tidak mudah dari kita untuk bisa mau menerima perbedaan, asalkan memang dasarnya jelas. Tadi sudah disampaikan ya, ketika dasarnya jelas, ada perbedaan, dasar dari Al-Qur'annya jelas, dari hadisnya jelas, maka untuk apa kita perdebatkan, untuk apa kita menjadi ribut, menjadi pasea gitu ya. Jadi sebaiknya kita saling menghargai saja, biarkan dia dengan dasarnya, dan kita pun sama, biarkan kita juga dengan dasarnya, sehingga kita bisa betul-betul berjalan di muka bumi ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktunya sudah habis nih Ustaz. Kita tutup dengan doa ya. Sebelum doa saya punya quote. Oh, apa gimana? Quote. Berbeda pendapat itu wajar. Tapi kalau dengan berbeda pendapat kita jadi saling hajar, maka itu namanya kurang ajar. Baiklah. Yuk kita berdoa Ustaz. Baik, Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi'u kafi mazidah. Allahumma sholli salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kang Ustaz hatur nuhun pisan. Bunda terima kasih banyak ya sudah hadir di studio. Teteh-teteh dari Nura, Esa juga terima kasih banyak, dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini di Cahaya Kolbu. Semoga kita bisa ketemu lagi, dan tentu saja tetap di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.